Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ayah Nupus, inilah Sindo Malam. Selengkap. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebuah bus berisi pelajar mengalami kecelakaan di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Bus menabrak truk wingbox di jembatan Sungai Suko di kilometer 77 Tol Pandaan Malang. Akibat kecelakaan, 4 orang dikabarkan meninggal dunia. 1 diantaranya pengemudi bus dan 3 lainnya pelajar. Korban tewas kini berada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Bagi pengendara yang hendak ke Malang dari Pandaan disarankan untuk keluar di exit Purwodadi. Karena badan bus menutup sebagian jalan sehingga terjadi penumpukan kendaraan. Petugas jasa marga kini masih melakukan penanganan dan evakuasi. Pemirsa, kecelakaan maut juga terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang menimpa rombongan pengurus Muslimat NU Jawa Barat. Minibus menabrak sebuah truk yang berhenti mendadak, akibatnya 1 orang tewas, sementara 2 orang lainnya menderita luka. Jadi kecelakaan di kilometer 86. Ya, pemirsa, dalam video amatir ini, minibus yang terlibat kecelakaan di ruas Jalan Tol Cipularang rusak parah. Bagian depan minibus ringsek, kaca depan juga retak akibat menabrak bagian belakang truk. Sedangkan truk yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bemper belakang. Kecelakaan berawal saat minibus berjalan dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus menabrak bagian belakang truk yang berhenti secara tiba-tiba. 1 orang yang berprofesi sebagai dosen tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka. Korban tewas sudah dibawa pulang keluarganya, sementara 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Jawa Barat. Menabrak kontainer yang rem mendadak. Kemudian dengan kecepatan sangat tinggi akhirnya menabrak mobil kontainer itu, akhirnya terbalik. Ini korban ini dari mana mau kemana? Tadi mau ke acara ya, mau ke acara Muslimat di Bogor. Oh, di Bogor. Jadi kebetulan kalau korban itu pengurus Muslimat PW sekaligus pengurus ISNU PW, UF Profesor Ulfi juga sama, selaku beliau sekarang adalah Ketua PW ISNU Jawa Barat sekaligus juga pengurus Muslimat PW ISNU Jawa Barat. Ya, pemirsa, kondisi arus lalu lintas penyeberangan kendaraan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ramai. Peningkatan volume kendaraan dan penumpang terjadi pada H-2 Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.406 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 6.027 unit. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Dua hari jelang Natal, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang. Langkah antisipasi pun telah dipersiapkan PT KAI untuk hadapi lonjakan penumpang. Stasiun Pasar Senen dipadati oleh warga yang berpergian di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang di masa libur Nataru, PT KAI telah mempersiapkan kereta api reguler dan tambahan. PT KAI persiapkan 38 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Kereta ini beroperasi mulai tanggal 19 Desember hingga tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Nah, pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang telah berada di lokasi. Ya, selamat malam Indra. Apakah Stasiun Pasar Senen hingga malam ini masih ramai calon penumpang?
Ya, selamat malam Ayah dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini di 2 hari jelang Natal dan dilangsungkan dengan lanjutkan dengan tahun baru 2025, yang mana pantauan kami hingga saat malam hari ini di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan bisa saksikan di belakang saya sudah mulai kembali ramai, mengingat sebentar lagi di jam 20.55 ini ada keberangkatan kereta api Singaraja jurusan Blitar dan dilanjutkan dengan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini kereta Mataram menuju Solo Balapan. Dan dapat kami informasikan juga memang animo masyarakat cukup tinggi, mengingat 2 hari lagi jelang Natal ini masyarakat biasanya melakukan aktivitas yang melakukan bertemu sanak saudara di luar Jakarta maupun juga sekedar berwisata. Ayah, dan dapat kami informasikan juga secara keseluruhan pada pagi hingga malam hari ini setidaknya Daob 1 Jakarta memberangkatkan sebanyak 23.000 lebih berangkatan penumpang keluar dari Jakarta menuju kota tujuan. Dan dapat kami informasikan juga terkait kota-kota tujuan ini masih dipegang di kota Yogyakarta, Pasar Turi Surabaya, Purwokerto, dan Purworejo, dan juga Kutoarjo. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya dari keseluruhan tiket di kuota dalam tanggal 19 Desember hingga 5 Januari ini yang disiapkan Daob 1 Jakarta ini sebanyak 743.904 tiket. Namun hingga pada malam hari ini sudah terjual sebanyak 415.000. Yang mana tinggal berapa persen lagi begitu, hampir keseluruhan sudah dibeli masyarakat, mengingat memang momen ini sebagai momen berkumpul sana keluarga maupun juga berwisata, Ayah. Dan dapat kami menginformasikan juga terkait puncak, Ayah dan juga pemirsa, akan jatuh pada esok hari, tepatnya di tanggal 24 hingga 25 Desember 2024, yang mana masyarakat lebih memilih pada malam hari ini karena untuk menghindari kepadatan maupun juga keramaian begitu, mengingat esok hari ini menjadi salah satu puncak arus mudik di momen Nataru pada periode 2024-2025, yang mana memang hingga malam hari ini keamanan terus semakin meningkat begitu, mengingat puncak arus mudik di momen Nataru ini akan berlangsung esok hari, 2 hari ke depan, yang mana kepolisian melakukan sweeping begitu untuk memastikan kenyamanan bagi masyarakat ataupun penumpang melakukan kegiatan bermudik begitu. Dan dapat kami informasikan juga, Ayah dan juga pemirsa, yang bagi Anda yang melakukan kegiatan bermudik di momen Nataru, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan juga pastikan barang bawaan Anda tidak berpindah tangan. Sementara itu dapat kami informasikan, Ayah, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Senen. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu kepadatan penumpang terjadi di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal, Senin pagi tadi. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah untuk melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Lebih dari 10.000 penumpang kereta cepat Wush diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada Senin pagi. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal keberangkatan pertama. Lonjakan penumpang diperkirakan terjadi hingga malam hari. Selama libur Natal dan Tahun Baru tercatat 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush. Rata-rata 22.000 penumpang per hari. Tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan hari ini ada di sekitar 10.000 tiket ya. Dan memang penjualan masih terus berlangsung karena banyak juga penumpang yang melakukan pemesanan secara go show karena tiket Wush tersedia jadwalnya cukup banyak, mencapai 48 perjalanan per. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket sudah bisa dilakukan sejak kemarin dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas pemirsa diberlakukan di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Satlantas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya penerapan one way yang diterapkan dari arah Puncak menuju Jakarta atau sebaliknya dan diberlakukan secara situasional mengikuti volume kendaraan yang melintas.
Kemudian penerapan ganjil genap diterapkan dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di 2 lokasi utama. Yang pertama, arah Simpang Gadok Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua, arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok Jalan Raya Puncak. Dan nantinya pada malam perayaan Tahun Baru 31 Desember 2024 akan diadakan Car Free Night, di mana nantinya sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 4 yang akan menuju puncak dilarang melintas. Selanjutnya pukul 22 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan penyekatan untuk kendaraan roda 2 di 6 titik. Di antaranya jalur arteri Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan rest area Gunung Mas. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, setelah aksi pemerasannya viral di media sosial, seorang joki penunjuk jalan di kawasan Puncak Bogor ditangkap polisi. Joki pelaku pemerasan diketahui mematok tarif hingga Rp850.000. Pak, Bapak bilang seikhlasnya 850.000, mending saya jalan sendiri. Masyarakat yang akan Alternatif, saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Setelah aksi pemerasannya viral di media sosial, seorang joki penunjuk jalan di kawasan Puncak Bogor ditangkap polisi. 850.000, mending saya jalan sendiri. Iya. Saya juga udah 2 jam udah muter-muter sih, Pak. Saya nggak mau. Tak tanggung-tanggung, pelaku Cecep Nuridin meminta bayaran hingga Rp850.000. Sang joki yang merupakan warga Megamendung ini memaksa dengan mematok tarif yang diminta. Setelah ditangkap, pelaku pun meminta maaf atas perbuatannya. Izin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Polisi memastikan Cecep Nuridin yang saat ini ditahan di Polsek Cisarua Bogor akan diproses hukum lebih lanjut. dia juga sudah mengakuinya, maka dari itu kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Masyarakat yang akan ke puncak jangan menggunakan jasa untuk mengantarkan lebih cepat. Polisi mengingatkan agar pengendara tidak menggunakan joki saat akan berwisata ke kawasan puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir hingga membuat aktivitas warga lumpuh total. Banjir besar juga melanda Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan akibat hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir. Tim gabungan terus mengevakuasi korban banjir di Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air belum surut, bahkan bertambah dari sebelumnya yang hanya 1 meter, kini mencapai 2 meter lebih. Banjir juga telah meluas ke 7 kelurahan di 3 kecamatan berbeda. Pemerintah setempat dan sejumlah relawan tidak hanya menyalurkan makanan siap saji, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari untuk para pengungsi. Untuk bantuan ada dari Dinsos, tapi berupa makanan jadi untuk memudahkan pengungsi langsung siap saji. Selain itu apa lagi yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan para pengungsi, yang selain makanan jadi, obat-obatan seperti obat gatal, anak-anak juga butuh popok segala macam. Ribuan pengungsi tersebar di kantor kelurahan, rumah ibadah, serta rumah kerabat dan keluarga. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kasi paciro kay bola na tatuhi. Daliwan kawadu anero pintuna jendelana. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan.
Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar untuk ini hari tunda masih dulu. Banjir bro. Tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, nekat melewati banjir, seorang pengendara motor jatuh dan terseret arus banjir di Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan seorang warga yang menolong ikut hanyut terbawa arus banjir. Evakuasi petugas bersama warga bergotong royong membantu pengendara sepeda motor yang terseret arus banjir di Jalan Poros Kelurahan Keleko Ala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Bahkan saat motor berhasil ditarik, salah seorang warga yang membantu ikut terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung warga lainnya cepat berenang menolong korban. Banjir melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu akibat luapan sungai Maros. Banjir kini meluas merendam 12 kecamatan dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Untuk meringankan beban korban banjir, pihak kepolisian Polres Maros turun ke lokasi untuk memberikan bantuan berupa makanan dan sembako bagi warga terdampak. Di sini ada juga kasih makanan, nanti juga kita coba obat-obatan juga bantu juga. Pak, kalau dilihat sendiri lokasi di sini itu gimana kedalamannya, Pak? Jadi kedalaman di sini sekitar 80 cm mungkin ya. Jadi mudah-mudahan hujan reda, jadi segera surut kembali. Setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Kejadian banjir bandang ini sampai memutus beberapa fasilitas berupa jembatan. Update kami terakhir kemarin sudah ada 15 jembatan yang terputus. Saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengungsi di posko induk. Kebanyakan masyarakat memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Mantan anggota TNI tewas usai diculik selama 14 hari pemirsa oleh 4 orang di Labuan Batu, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan dalam kondisi penuh luka bekas penganiayaan. Sejumlah pria terekam tengah menganiaya dan menyebut paksa korban Andreas Sianipar di kawasan Binjai. Pasca kejadian, korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kawasan Labuhan Batu. Korban merupakan mantan anggota TNI berpangkat sersan kepala yang pernah bertugas di Batalion Rider 100 Binjai. Sementara salah satu pelaku diduga seorang oknum TNI berpangkat sertu. Isak tangis keluarga pecah saat jasad korban dimakamkan di Desa Purwodadi, Sungal, Deli Serdang. Diculik, buat laporan di Denpom dan di Polrestabes. Lalu kami
mendapat lagi bukti video yang otentik tentang adanya kejadian penyiksaan itu di depan rumah dinasnya, yang selalu disangkal sama si pelaku. Lalu ditangkap lagi oleh tim dari Polrestabes, tim sus, beberapa sipil, ada 3 lah terakhir jadi tersangka. Supirnya yang menculik, yang menganiaya di rumah dinas, semua ditangkap oleh Polrestabes, mengakui bahwa mereka disuruh oleh si oknum tentara tersebut. Keluarga korban berharap seluruh pelaku dihukum berat, terutama otak utama yang mengakibatkan tewasnya korban. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Ambon menindak 3 oknum anggotanya yang menganiaya warga. Sebelumnya, ketiga polisi tersebut terlibat penganiayaan terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial. Pasca kejadian penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Polri terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial, Polsek KPYS Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease langsung mengambil langkah. Kasus ini diproses berdasarkan laporan ST, seorang warga Kompleks Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mendatangi kantor SPKT Polda Maluku pada Jumat malam. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim mengatakan pihaknya kini mengamankan ketiga oknum polisi di tempat khusus atas tindakan yang dinilai berlebihan dalam menjalankan pengaturan lalu lintas. Ketiganya, Bribka EW, Aibda JT, serta Bribda SD. Ini untuk menunjukkan bahwasannya kami menerapkan langkah cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan kami menerapkan dengan seadil-adilnya penerapan hukum pada anggota yang melakukan kesalahan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya atas perbuatan kami pada saat melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di Jalan Samratulangi. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sido Malam.